selamat datang kami ucapkan kepada Bunda PAUD Kabupaten Banggai bersama dengan rombongan di Sekolah PAUD KB Tunas Bangsa dan TK Sinar Harapan, Desa Pasibololi, Kecamatan Batui Selatan. Perlu diketahui bersama bahwa baju yang dikenakan anak-anak saat ini terbuat dari limbah plastik yang telah didaur ulang. PAUD Pasibololi bekerja sama dengan Rumah Pemberdayaan Ibu dan Anak yang berada di Desa Pasibololi untuk menciptakan karya yang sangat luar biasa ini. Kita nyanyi stop Ibu Bupati. Ya, kita nyanyi selamat datang Bunda PAUD 1 2 3. Selamat datang Bunda PAUD. Selamat datang kita semua. Ini salamnya kami semua dari PAUD Desa Pasibololi. Diulang. Selamat datang Bunda PAUD. Selamat datang kita semua. Ini salamnya kami semua dari PAUD Desa Pasibololi. Boleh. Boleh. Sarjana Ekonomi Magister Manajemen selaku Bunda PAUD Kabupaten Banggai. Yang terhormat Ibu Nurmiati Faidil Akbar AMD selaku Bunda PAUD Kecamatan Batui Selatan. Yang terhormat Camat Batui Selatan. Yang terhormat Koordinator Pendidikan Kecamatan Batui Selatan. Yang terhormat Kepala Desa Pasibololi bersama dengan jajarannya. Yang terhormat Bunda-Bunda PAUD Kecamatan Batui Selatan. Yang terhormat Bapak Ibu hadirin sekalian, serta anak-anak PAUD dipertemukan di tempat ini dalam acara kunjungan kerja Bunda PAUD Kabupaten Banggai bersama dengan rombongan. Sebelum memulai acara, perkenankan saya selaku MC pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara yang akan kita lewati bersama-sama. Acara yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung pada saat ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebelum kita melanjutkan seluruh kegiatan kita pada saat ini, patutlah kita dahului dengan permohonan doa syukur kepada Tuhan, karena Dialah yang mempunyai kehidupan ini. Dan
Kepada saudara-saudara kasih, kalian dipersilakan untuk berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Yang Nasrani saya akan pandu. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebagai umat yang percaya, patutlah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan pimpinan dan perkenannya lah sehingga pada hari ini kita boleh dipertemukan di lembaga PAUD Desa Paisu Bololi. Yang kami hormati Bunda PAUD Kabupaten Banggai bersama dengan rombongannya. Yang kami hormati Bapak Camat Batui Selatan. Yang kami hormati Bapak Koordinator Pendidikan Batui Selatan. Yang kami hormati Bunda PAUD Kecamatan Batui Selatan. Yang kami hormati Kepala Desa bersama jajarannya. Yang kami hormati seluruh undangan orang tua murid dan yang teristimewa anak-anak PAUD Desa Paisu Bololi. Bunda PAUD Kabupaten, lewat kesempatan ini perkenankanlah saya untuk menyampaikan keberadaan PAUD KB Tunas Bangsa dan TK Sinar Harapan. Awalnya PAUD Desa Paisu Bololi berdiri pada bulan Juli 2010. Pada saat itu nama PAUD-nya bernama San Carlos dan tempat pelaksanaannya di Sampiran warga, tepatnya di Godang Kopra. Dengan berjalannya waktu, PAUD tersebut mandek di 2011 karena kami tidak punya tempat lagi. Namun karena kerjasama yang baik dari beberapa tokoh perempuan bersama dengan pemerintah desa yang ada, pada tanggal 1 Agustus 2012 didirikanlah satu lembaga yang bernama PAUD TK Sinar Harapan. Berjalan 1 tahun ke depan, tepatnya di 1 Agustus 2013 didirikanlah kembali PAUD Kelompok Bermain Tunas Bangsa yang bertempat di Rumah Pemberdayaan Ibu dan Anak yang disponsor oleh JOB Tomor. Tentu sebagai satu lembaga berjalan tidak mudah. Ada begitu banyak kekurangan, keterbatasan yang ada di dalamnya. Tetapi puji Tuhan, karena bantuan, dukungan, kerjasama daripada bunda-bunda PAUD yang ada di sekolah, dari pemerintah desa, dari pemerintah kecamatan, dan pemerintah kabupaten, sehingga sampai pada hari ini PAUD KB Tunas Bangsa, PAUD TK Sinar Harapan masih tetap berdiri seperti yang kita lihat pada saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Ibu Bunda PAUD beserta rombongan, yang saya hormati Ibu Bunda PAUD Kecamatan Batui Selatan, yang saya hormati Pak Koordinator Pendidikan Batui Selatan, yang saya hormati Pak Sekcam Batui Selatan, yang saya hormati Kepala Desa Paisu Bololi beserta Ibu, yang saya hormati perwakilan perusahaan JOB yang sempat hadir, yaitu Menkomdev, dan yang saya hormati bunda PAUD Kecamatan Batui Selatan yang sempat hadir pada pagi hari ini, yang saya hormati Kepala Desa beserta jajarannya, yang saya hormati pada undangan
pagi hari ini kita dapat hadir dan dapat bertemu dengan Ibu Bupati sekaligus Bunda PAUD Kabupaten. Semoga dari kunjungan beliau ada arah-arahan yang diberikan ke kita dan merupakan suatu apresiasi bagi kita pemerintah Batu Selatan bersama Kades Pesebuloli. Ini sebuah kebanggaan bagi kita semua. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan, Bu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Banggai dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon maaf Bapak-Bapak Ibu-Ibu, saya membelakangi ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Batui Selatan beserta jajaran-jajarannya. Yang terhormat para kepala desa sekecamatan Batui Selatan beserta jajaran-jajarannya juga hadir pada pagi hari ini. Dan terkhusus yang terhormat Bapak Atma, perwakilan dari perusahaan JOB Tomori ya untuk wilayah Batui Selatan, Pak ya. Yang terhormat Bunda PAUD Kecamatan Batui Selatan beserta pengurus dan pengurus tim penggerak PKK-nya juga hadir pada pagi hari ini. Tak lupa pula tentunya saya banggakan Bunda-Bunda PAUD sekecamatan Batui Selatan. Bapak Ibu sekalian, tak lupa mungkin ada Kordik ya, koordinator, para pendidik dari Dinas Pendidikan. Bapak Ibu terima kasih atas kehadirannya. Para orang tua murid yang juga hadir pada hari ini, terima kasih Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian. Dan tak lupa pula yang saya banggakan tentunya para pengelola KB Tunas Bangsa dan Sinar Harapan serta para ibu-ibunya ya. Maaf kami sebelumnya minta maaf agak terlambat Bapak Ibu karena ada sedikit keperluan di kabupaten. Tapi Alhamdulillah ini kesyukuran yang luar biasa saya bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian, tentunya kunjungan kerja Bunda PAUD Kabupaten Banggai. Sebagaimana yang sering saya sampaikan ke setiap kunjungan saya bahwa ada beberapa hal yang memang kami harus sampaikan, kami harus sosialisasikan. Karena kenapa? Ini adalah bentuk tanggung jawab kami yang memang wajib kami sampaikan di setiap khususnya di desa yang berdiri lembaga PAUD-nya, dan terutama milik desa harus digarisbawahi Bapak Ibu ya, lembaga PAUD milik desa. Karena kenapa? Ada aturan regulasi yang mengikat kita semua bahwa keberadaan lembaga PAUD di desa memang wajib didukung dan diperhatikan oleh kepala desanya, Bapak. Ya. Nah, kenapa saya mengatakan demikian? Karena ini adalah ada program dari pemerintah pusat bahwa setiap desa ada satu PAUD. Dan saya kira Pak Kadesnya tahu ya, dan Pak Kades lain juga tahu. Nah, di mana lembaga PAUD itu biasanya Ibu, kalau untuk wilayah kita kabupaten, selevel kabupaten, kecamatan atau desa, hanya ada 2 sekolah di dalamnya, yaitu kelompok bermain dan taman kanak-kanak. Ibu ya, kalau untuk kota seperti provinsi atau ibu kota seperti Jakarta, lembaga PAUD itu ada 4 sekolah di dalamnya. Selain kelompok bermain dan taman kanak-kanak, ada lagi sekolah satuan sejenis namanya Ibu. Sekolah satuan sejenis itu antara lain misalnya seperti sekolah minggu. Apakah misalnya sekolah minggu biasanya dari agama non-muslim atau agama Islam biasanya ada. Kemudian yang satu lagi sekolah penitipan anak, tapi itu berada di kota besar Ibu ya, karena berdasarkan kepentingan dan keperluan wilayah itu. Tetapi kalau untuk wilayah kita kabupaten, kecamatan dan desa hanya 2 lembaga PAUD di dalamnya, yaitu kelompok bermain dan taman kanak-kanak. Jadi Bapak Ibu jangan sampai bingung. Ibu bedakan PAUD, Ibu bedakan KB, Ibu bedakan taman kanak-kanak. KB dan taman kanak-kanak lembaganya bernama lembaganya PAUD Ibu. Ya.
Jadi jangan ibu anaknya sekolah di PAUD mana, di TK mana, di SD di KB mana, enggak. Tetapi yang bersekolah di kelompok bermain, yang bersekolah taman kanak-kanak, itulah lembaganya, namanya lembaga PAUD. Paham ibu ya? Oke. Nah kemudian selanjutnya, karena program pemerintah dari pusat bahwa 1 desa 1 PAUD, berarti setiap kepala desa kalau bisa Bapak mohon mulai direncanakan untuk diadakan, dianggarkan bagaimana bisa membangun lembaga PAUD di wilayah desa masing-masing. Nah makanya tadi sempat berbincang-bincang dengan Pak Kades Pak Subololi, saya hanya menanyakan status dari lembaga PAUD-nya, apakah memang milik desa sepenuhnya atau masih ada keterlibatan yayasan. Nah ini yang kami perlu harus luruskan lagi, karena kenapa? Kalau misalnya masih ada yayasan, masih ada desa yang terlibat di dalamnya, secara aturan itu tidak bisa Bapak Ibu. Karena kenapa? Tidak ada regulasi yang mengatur desa yang harus menganggarkan semua keperluan yayasan. Mohon maaf Ibu ya, kami hanya menyampaikan, tapi bukan berarti kami tidak peduli, bukan. Kami hanya meluruskan semua aturan-aturan yang ada. Karena kenapa? Jangan sampai kepala desanya ada temuan di belakang hari. Yayasan mereka penuhi mulai dari misalnya menggaji guru-guru, membangun sekolah sementara bukan milik desa. Yang dimasuk milik desa di sini adalah mulai tanahnya desa punya, paham ya? Terus yang membangun desa yang membangun, kemudian yang mengelola yayasan desa namanya. Karena kenapa yang mengelola? Karena beliau nanti yang akan menganggarkan sesuai kebutuhan dari lembaga PAUD-nya atau sekolahnya. Tapi sudah gratiskan dan sekarang tidak berbelit-belit lagi, langsung ke dinas pendidikan bertemu dengan kabid PAUD Ibu ya, karena kita PAUD jadi ada yang membidani namanya kabid PAUD. Oke Ibu ya, jadi untuk uji operasionalnya tidak ada alasan lagi bilang aduh ini kita terkendala di operasional, silahkan Ibu. Tetapi itu lagi Bu, ada persyaratannya ya, memenuhi jumlah siswanya dan sebagainya. Nah mungkin satu lagi yang saya harus luruskan bahwa keterlibatan kami selaku Bunda PAUD Kabupaten, Bunda PAUD Kecamatan dan Bunda PAUD Desa sebenarnya bukan hanya sebatas simbol Bapak Ibu, bukan hanya sebatas selempang yang kami pakai, tetapi ada tugas yang kami memang harus sampaikan. Saya selaku Bunda PAUD Kabupaten tentunya menyampaikan kepada Bunda PAUD Kecamatan ada fungsi dan tugas Ibu di lapangan. Dan nanti kalau ada pembinaan ke desa silahkan dari Bunda PAUD Kecamatan menyampaikan ke Bunda PAUD Desanya. Karena kalau saya menjabarkan Bapak Ibu di sini lama nanti, kasihan ada kunjungan kami berikutnya. Tetapi untuk Bunda PAUD Desa kemarin kami sudah laksanakan rapat koordinasi, pasti sudah tahu apa tugas dan fungsinya Ibu ya di lapangan. Satu saja Ibu, salah satunya saja yang terpenting, setiap Bunda PAUD Desa khusus di wilayah Ibu tolong didata Ibu. Lembaga PAUD-nya ada berapa, kemudian didata siswanya berapa. Kalau perlu Ibu tahu kapan dia berdiri, kapan berapa gurunya Ibu ya, statusnya yayasan atau desa, itu dulu satu. Dan yang kedua sekiranya dan lain sebagainya Bunda sudah tahu, karena kami kemarin sudah laksanakan rapat koordinasi di kabupaten, menghadirkan seluruh Bunda PAUD Kecamatan dan Bunda PAUD Desa se-Kabupaten Banggai Ibu ya. Nah itu dulu yang mungkin bisa saya sampaikan. Kami ada kunjungan kelas sebentar sambil sharing kepada pengelola. Sebelum saya akhiri, ada sedikit bingkisan dari kami dari kabupaten, bingkisan buat anak-anak, bingkisan buat guru-guru, dan bingkisan berupa APE dalam ala kadarnya. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, jangan dilihat seberapa besar nilai barang yang kami bawa, tetapi inilah bentuk motivasi kami support terhadap lembaga-lembaga PAUD yang tersebar di Kabupaten Banggai. Mohon diterima dengan baik. Insya Allah ini bisa bermanfaat buat kita semua.
dan mudah-mudahan nanti di kemudian hari kita bisa bertemu kembali. Dan kalau bisa Pak Kades, kalau ini memang miliknya desa kelola, sekira ada Bapak bisa tahun depan dianggarkan buat pengadaan laptop bisa. Kayaknya bisa ya. Karena ABT tahun ini, mohon maaf, mungkin ABT tahun ini masih berlanjut sampai bulan 12. Jadi memang agak sulit desa untuk bergerak karena adanya pemangkasan BLT. Tetapi kami berharap kalau bisa tahun depan, mudah-mudahan bisa. Saya Pak Kades, ya, itu titip kami, dan tolong ya dari desa, aparat desa mengawal ini semua. Tetapi itu Ibu, dalam kutip milik desa ya, dalam tanda kutip milik desa. Ya, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Mohon maaf jika ada penyampaian kami yang mungkin kurang berkenan, karena kami hanya berusaha untuk meluruskan, mensosialisasikan aturan-aturan yang ada berdasarkan aturan-aturan yang ada mulai dari tingkat pusat sampai kabupaten, kecamatan, dan desa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana KB sepenuhnya tidak ya. Tidak. Dari awalnya. Oh, awalnya di tahun 2010 di yayasan atas nama saya Carlos di yayasan. Dalam melakukan lepas dari yayasan, karena kita bersama dengan pemerintah melalui TPPKK. Tapi adanya nggak surat dari yayasan tidak ada ada ibu, tetap harus ada surat terima awalnya dari yayasan itu memang pernah 1 tahun berjalannya. Nah, 1 tahun berjalan sudah itu karena tidak ada lagi yang istilahnya menjembatani kami, maka stop. Nah, setelah 1 tahun berjalan, bagaimana caranya supaya PAUD desa Bantul tetangga karena ya kami dari beberapa tokoh perempuan bersama dengan pemerintah desa kembali berembuk untuk membangun kembali lembaga PAUD desa Bantul, dan itulah tepatnya tadi 1 Agustus 2012 berdirilah TK Tinatarakan. Terus tangannya bagi desa ya? Iya, tangannya desa yang ada di belakang. Ini apa aja yang bisa bantuan bangunan kemarin ya? Oh, kalau itu dari pemerintah kabupaten. Oh, kabupaten ya. Kita yang di belakang itu. Belakang Itu rumah pemberdayaan ibu dan anak. Tapi kan beda Pak. Ya, kalau ini bangunan ini dari PNPM. Kalau yang di sebelah dari Ripatra. Ripatra itu ya Kerja sama dengan tapi memang udah lama. Yang sebelah kami bersama mereka berdiri di sana. Itu kebetulan ini baru pindah, sebelumnya kami ada di perkampungan tapi masih kontrak. Ini sudah bangunan sendiri milik desa. Artinya kita serahkan ke desa. ya, karena begini Pak. Sekarang kan ada program kami mulai dari pusat sampai bawah, itu namanya PAUD HI, Holistic Integrasi. Nah, PAUD Holistic Integrasi ini kan semua mencakup tentang adaptasi, bagaimana anak-anak diadaptasi oleh kita semua ada Pak. Bagaimana anak-anak bisa sehat cerdaskan. Kami hanya berharap kalau di perusahaan apa mungkin yang bisa dilakukan
supaya lembaga PAUD itu bisa jadi ikon desa ini gitu loh. Misalnya apa mungkin yang bisa dibangun PAUD tentang ini kan itu jalurnya kan beda Pak, karena kami ini kan di apa sebelum saya di lembaga PAUD ya dulu ada aturan-aturan juga kan juga kan pasti ada aturannya tapi kalau bisa memang kan yang satunya di OD ya apalagi yang satunya di OD dibina juga oleh walaupun juga binanya tapi usahanya besar itu kan bangga lah Pak besar jadi kalau ini PAUD berperan di sana untuk bisa tahu Bapak kan masuk di gitu kan Jadi waktu peresmian juga saya sudah bicara dengan SKK Mitra, tolong kami dibantu dan langsung ini mereka sampaikan kalau kita ini masa pandemi. Mudah-mudahan tahun ini sudah normal, ya kami bisa nanti kami bangun sama-sama. Jadi kita sudah punya pembicaraan, MOU-nya belum ada, nanti sudah ada. Sudah pembicaraan. Jadi kalau memang sudah di normal, kami juga bersama lagi bagaimana kita pikirkan apa namanya sekolah. Jadi begini sebenarnya Pak yang paling urgent sebenarnya kalau untuk desa Pangandaran di penataan sarana dan prasarananya sedang penting karena bagaimana terbentuk baik sarana dan prasarana terpenuhi standar karena ini kan memang sudah susah itu. Itu yang punya ide tadi juga berarti ya. Ini fasilitator kami di sini Bu, jadi ada satu orang fasilitator. Kami ada 4 rumah pemuda ibu dan anak ini. Sibololi, Sinorang, dan Bone Balanta. Sekarang kan ada namanya pemberdayaan ibu. Ya. Saya tanya ini pemberdayaan ibu. Saya mau jangan hanya diberdayakan di sini, tetapi bagaimana nih halamannya nih semua dikasih rapi. Ya, Pemanfaatan pemarangan. betul Bu. Ini kita masih Jangan cuma dikasih Baru masuk kemarin. ya. baru ya. Iya baru kemarin bisa dimanfaatkan menangani Ya. Sudah sosialisasi Kita masih ada pembangunan ini Bu, kanopi ke samping-sampingnya. Maksudnya itu pemanfaatan Ya, sudah pasti itu. ya. Masih ini kita. Buat kena Kak Anjeli. Iya, dilanjutkan.